dalam posisi itu saya sudah nggak bisa ngomong sama sekali, Mas. Saya sudah nggak bisa ngomong. Saya mencoba tenang dan saya mencoba untuk mengajak komunikasi si kakak ini. Dan ketika saya mengajak komunikasi, dia hanya menjawab, "Iki tongkat tak berikan kepada kamu. Iki tongkat tak wehno awakmu." Selamat datang di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Untuk pertama kalinya, konten Jenggotan, angle kameranya langsung ke saya. Karena pada episode kali ini, kami, tim Jenggotan, kehadiran seorang tamu yang kebetulan seorang pendengar setia atau pemirsa setia dari program Jenggotan yang katanya menggerakkan dia untuk menceritakan pengalaman mistisnya mengenai kodam. Saya pribadi tidak mengetahui persis apa itu kodam, maka dari itu langsung kita tanyakan kepada narasumbernya. Langsung saja arahkan kameranya ke Seva Kresna Darendra. Acara misteri yang ada tepuk tangannya cuman di akad. Kelihatan rame karena syuting sendiri nggak berani. Oke, apa kabar Seva? Baik, Mas. Oke, thank you sudah mau datang dan menjadi tamu di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Mas Seva ini seorang mahasiswa, betul ya? Betul sekali, Mas. Semester berapa? Semester 8. Tahun keempat ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Sudah wisuda atau mau nambah masa studi lagi? Alhamdulillah sudah wisuda, Mas. Oke, siap. Berkuliah di mana? Di Universitas Pembangunan UPN Surabaya. Oh, di Surabaya. Dan minggu kemarin Mas Seva ini sempat ngobrol sama saya di salah satu tempat makan lah. Katanya dia itu pemirsa atau pendengar setia dari Jenggotan dan mendengar salah satu episode Jenggotan sehingga tergerakkan hatinya untuk menceritakan pengalaman mistisnya yang berkaitan dengan kodam. Bener katanya. Betul ya? sekali, Mas. Oke, langsung saja di-share ceritanya Mas Seva ke teman-teman pemirsa Jenggotan tentang kodam yang Anda alami. Ya, sebelumnya di sini saya pengen share cerita, Mas. Oke. Tentang sebenarnya sih bukan ke arah pengalaman yang mistis, Mas. Nah, gimana tuh? Lebih ke pengalaman spiritual. Spiritual. Ya, bagi saya. Oke, spiritual. siap. Dan bisa saya mulai? Oke, Ya. sikat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal kodam, saya pribadi pun mengartikannya itu belum sepenuhnya jelas tentang apa itu kodam, tapi dengan pengalaman yang ingin saya share, setidaknya nanti bisa membuka sebuah pengertian baru, versi cerita saya tentang kodam itu sendiri. Nah, mayoritas kan teman-teman pemirsa sendiri, apalagi hostnya ya, itu 100% nggak tahu tuh Betul. apa itu kodam. Nah, yang kita ketahui adalah kodam itu kan ya identik sama hewan-hewan. Ya, ya betul. kan? Biasanya macan, Betul biasanya sekali. ada ular ya, Ya, kan. betul. Nah, bahkan ada tokoh atau pendekar biasanya Ya, begitu. betul. Nah, yang Anda alami itu spiritualnya seperti apa gitu? Jadi begini, Mas, cerita ini sebenarnya berawal ketika saya pada waktu itu SD kelas 4. Saya itu mengalami sebuah musibah dalam hidup saya, yaitu saya itu kecelakaan, Mas. Ya, kecelakaan, dan saya harus, menurut medis ini harus dioperasi karena patah kaki. Karena patah kaki ya, Oke. karena Bagian mana itu? bagian kanan paha. Paha kanan, ya. itu retak atau patah? Patah. Oh, patah berarti tulangnya, ya, patah. Itu harus dioperasi dan saya dioperasi di salah satu rumah sakit khusus atau rumah sakit spesialisasi ortopedi di Kota Solo. Oh iya. Ya, di Kota Solo. Nah, untuk pengalamannya sendiri ini saya alami ketika saya dioperasi, Mas. Ketika saya dioperasi. Kan biasanya kita kalau dioperasi tuh dalam dunia medis kan pasti dibius tuh, Mas. Ya. Pasti dibius. Nah,
ketika saya dibius, saya merasakan ada yang tidak wajar dalam pikiran saya, alam bawah sadar saya gitu Mas. Nah, di sana saya pada waktu dibius itu kan kita nggak sadar, tapi saya mengalami suatu hal yang saya yakini itu benar-benar saya alami. Nah, ketika saya dibius, ketika saya tidak sadar itu di bawah alam sadar, saya seperti berada di suatu lapangan yang sangat luas. Ya. Visualnya bisa saya gambarkan sedikit. Saya berada di antara ilalang yang sangat luas. Jadi ada rumput-rumput tinggi, tapi saya berada di titik jalan di mana di ujung jalan itu ada sebuah bangunan. Ilalang, terus ada jalan setapak ya? Ada jalan setapak. Jalan setapak yang di mana ujung jalan itu menuju sebuah bangunan. Anda melihatnya seperti itu? Iya, saya melihatnya seperti Lanjut. itu. Nah, ketika saya melihat di ujung sana ada sebuah bangunan, saya mendekat ke bangunan itu dan ternyata setelah saya semakin dekat, itu merupakan goa. Tapi ada 2 lubang. Oh, ternyata itu sebuah gua ya, bukan rumah atau gedung kayak gitu. Ya, bukan. Itu goa, jadi ada dua goa gitu loh Mas. Dua goa saling bersebelahan. 2 jalur ya, 2 jalur goa ya. 1 jalur, ya 2 jalur goa tapi jalan setapaknya 1 jalur. Oh ya. Jalan setapaknya 1 jalur. Nah, setelah saya coba untuk deket lagi, belum sampai di bibir goa itu, saya mendapati seorang kakek tua yang duduk di tengah-tengah goa, di antara goa itu. Dia duduk di atas, saya sangat ingat bahwa dia duduk di atas batu, kayak batu sungai gitu loh Mas, yang ya intinya duduk di atas batu bukan ager-ager ya. Kalau ager-ager kan bukan. Lembek dia ya, nggak bisa diduduki ya. Lanjut. Ya, dan dari sana sebenarnya saya ingin lebih mendekat ke orang itu. Saya juga penasaran maksudnya ini apa gitu loh. Dalam alam bawah sadar saya ingin mendekat, bahwa saya ingin memastikan bahwa maksudnya ini apa. Pada saat itu kenal nggak kakek? Nggak kenal. Saya bisa sedikit gambarkan visual kakeknya itu, dia pakai sorban putih, baju warna putih, dan pegang tongkat warna coklat. Ya, pegang tongkat warna coklat. Ya, usianya ya antara 60-70 tahunan lah. Tua. Nah, setelah itu saya dihampiri oleh kakek itu. Nah, dihampiri oleh kakek itu, dia bertanya kepada saya Mas. Dia bertanya, mau lewat jalan yang mana? Ya, mau lewat jalan yang mana? Ketika saya memilih salah satu jalan yang notabene-nya nanti bakal masuk ke gua itu, ketika saya mendekat ke bibir goanya, tiba-tiba ada binatang macan yang mendekat kepada saya. Nah, setelah saya didekati oleh binatang macan tersebut, saya tetap mencoba untuk masuk ke dalam goa. Dan setelah itu, berarti Anda sudah memilih tuh? Sudah memilih. Kalau visualnya, kalau seingat Anda misalnya kan ada 2, kanan sama kiri. Anda pilih yang kanan. Iya, saya yang pilih yang kanan. Nah, setelah saya mau masuk tadi Mas, itu saya didatangi sama seekor macan itu. Dia datang, tapi dia tidak membelakangi saya ataupun di belakang saya. Artinya dia tidak di depan saya ataupun di belakang saya. Dia di samping saya. Di samping sebelah kiri. Saya masih ingat di samping sebelah kiri. Dan ketika saya mau tetap melanjutkan ke goa yang pilihan saya tersadar dari proses operasi saya. Saya sudah berada di ruang inap saya. Oh, sudah selesai ya? Efek biusnya sudah habis. Sudah habis, selesai. Nah, saya singkat cerita, ketika itu sudah sekitar 3 mingguan saya dirawat di rumah sakit itu, saya pulang ke kota saya. Nah, saya melakukan masa pemulihan dari proses operasi tadi sekitar hampir setahun Mas. Oh, ya. Pemulihannya setahun? Ya, pemulihan setahun. Nah, ini sebenarnya dari saya pertama kali bertemu dengan si sosok kakek tua dan macan ini. Saya belum pernah sama sekali ketemu lagi. Setelah itu, setelah saya menginjak masa kuliah, baru spill ataupun bayangan tentang kakek tua dan juga macan itu ada lagi.
bayangannya ada lagi dalam media apa? Melalui media apa? Biasanya mimpi. Mimpi. Iya, biasanya mimpi. Paling sering mimpi sih, Mas. Paling sering mimpi. Nah, dari masa kuliah saya di semester 4, artinya 2 tahun saya di Surabaya. Ini singkat cerita, Mas. Saya pindah kos-kosan dari kos 1 ke kontrakan. Jadi saya ngontrak bareng-bareng sama teman gitu. Nah, dari kontrakan itu di situ pertama kali saya melihat langsung si kakek itu. Si kakek tua Dikontrakan. di kontrakan. Dalam bentuk mimpi. Nyata. Oke, nyata. Dalam bentuk nyata. Kalau boleh tahu, Anda menjumpai itu maksudnya dikontrakan di teras atau di kamar atau Di ruang belakang dapur. Ini kalau teman-teman satu kontrakan saya masih ingat. Di ruang dapur. Jadi di dalam rumah itu masuk, itu di paling belakang sendiri itu ada ruangan dapur. Ada kamar mandi di bagian kiri. Ya, ada kamar mandi. Ngapain dia? Kenapa saya? Nah ini Mas, kenapa saya bisa berjumpa si kakek ini? Karena pada waktu itu saya ngontrak 5 orang. Di antara kelima ini ada salah satu teman saya yang peka bahwasanya kontrakan ini nggak beres. Dalam artian banyak gangguan. Tidak beres karena gangguan makhluk gaib. Betul sekali, gangguan makhluk gaib. Nah, dari sana, soalnya biasanya kalau kontrakan ya. Ya, betul. Gangguannya tuh lingkungan kontrakan, lingkungan kos-kosan, gangguannya tuh biasanya biasanya. Betul, Mas. Ormas ya. Wajarnya gitu, wajarnya. Ya, biasanya. Saya lanjut, Mas ya. Nah, si teman saya ini yang dia ngalamin itu, dia tuh sebenarnya ngalamin pertama kali masuk situ udah ngerasa nggak enak, Mas. Saya belum merasa seperti itu. Oke. Ya, karena gambaran secara umum saya tuh tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan. Oke. Nah, saya tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Nah, dan dari sana dia belum berani menceritakan kepada saya tentang ketidaknyamanannya dia waktu di rumah tersebut. Nah, baru sekitar ada 2 bulan itu kondisinya persis 4 bulan sebelum COVID. Ya, sebelum pandemi 2020 akhir. Ya, 2020 akhir. Nah, itu si teman saya ini dia baru berani menceritakan ke saya setelah 2 bulan kita tinggal bareng-bareng berlima di rumah itu. Ya, dia menceritakan bahwa setiap malam setengah 12 dia itu mencium wangi kembang melati. Terus kadang dia bilang ada yang nyapu di depan rumah, tapi ketika dia ke situ nggak ada orangnya. Nah, ketika disamperin nggak ada orangnya. Terus yang paling ekstrim itu dia rasakan kalau dia itu sering kali mendengar, setiap malam hampir mendengar orang mandi di kamar mandi yang belakang saya ceritain tadi, tapi ketika disamperin nggak ada orangnya, kayak orang mandi biasa gitu. Nah, itu nggak ada orangnya dia. Dan ketika lampu, dan ini yang paling unik, lampu belakang dapur pasti kan kita nyalakan malam. Pasti jam 3 ataupun sebelum subuh lah pokoknya mati sendiri. Pasti mati sendiri. Nah, dari sana saya penasaran nih, Mas, sebenarnya ada apa gitu. Sampai di satu momen ketika libur ujian tengah semester, teman-teman pulang, tinggal saya sama satu anak ini, tinggal berdua di dalam satu rumah. Si temen, tinggal Anda sama anak yang peka ini. Betul. Nah, dan si teman saya ini udah punya kesepakatan sama saya kalau dia bilangnya gini, kalau kamu nggak percaya yang saya alami, ayo nanti malam coba dibuktikan gitu. Ya, tapi saya sebenarnya sudah mikirnya ke sana gitu loh, Mas. Mikirnya bahwa ini harus aku temukan apa gitu loh yang ada di rumah sini. Nah, terus habis itu dia nginep sama saya satu rumah itu, dan kejadian yang sama kembali terjadi. Ada orang nyapu. Ada orang nyapu, terus ada bau. Terus yang terakhir pasti itu rentetannya pasti gitu, Mas. Pertama ada orang nyapu dulu. Terus ada bau melati. Habis itu baru orang yang mandi di kamar mandi tapi nggak ada orangnya. Kenapa saya bisa pastikan seperti itu? Karena pada malam itu saya sama teman saya ini memilih untuk satu kamar. Dalam arti dia kan ada 2 kamar nih, Mas, rumahnya. Nah, si anak ini itu beda kamar sama saya. Sebetulnya beda. Nah, ketika pada malam itu saya ajak satu kamar gitu. Dalam artian saya untuk memastikan bahwa benar-benar itu real gangguan gitu, Mas.
Oh iya, biar mudah untuk memvalidasi. Betul Kalau sekali. kamarnya terpisah kan orang nyapu bisa jadi teman Anda. Betul sekali, Kan Mas. begitu. Begitu. Nah. Dan ternyata setelah bareng kedengeran. Kedengeran. Dan itu semua kejadian dari mulai orang nyapu, bau bunga melati, orang mandi tapi nggak ada orangnya. Itu malam. Malam setengah 12. Dan itu urutannya kan pasti runtut ya. runtut sekali. Bisa diceritain misalnya dikit aja. Orang nyapu itu jam berapa? Pokoknya mulainya jam setengah 12 pasti. Wah, saya kira mulainya agak-agak prime time jam 8. Enggak. Jam 12. Iya, jam 12. Nyapu di halaman Di depan. halaman depan. Padahal kamar saya dengan halaman depan itu tinggal buka jendela langsung tahu halaman depan. Pada saat itu langsung buka jendela tuh. Ya pasti, Mas. Dan Enggak ada. ada. Dan buka jendela dan lain sebagainya itu maksudnya kita ngecek ke depan, saya ngecek bukan hanya waktu itu aja. Waktu yang pertama kali saya merasakan pun sudah saja enggak ada. Nah, setelah itu saya sama teman saya nawarin teman saya kalau gimana kalau kita samperin ke ruang itu di dapur, lalu udah kita diem aja di situ apa yang terjadi kan gitu, Mas. Dia nggak mau, ya mungkin takut dan lain sebagainya, aku nggak tahu ya. Intinya dia nggak mau dan akhirnya saya juga sebenarnya takut, cuman harus aku punya keyakinan bahwa ini harus aku temuin apa gitu. Oke. Nah, aku temuin apa, nah terus aku ngecek nggak ada, memang nggak ada. Lampu tak nyalain. Nggak lama, aku balik habis ngecek balik lagi kamar. Itu denger lagi Sorry, denger? suara mandi, Oh, orang mandi. mandi. Biasanya kan cuma sekali, Mas. Iya. Ini berkali-kali. Setelah aku cek tadi, Oke, suara orang mandi berkali-kali dan malam hari. malam hari. Setahu saya orang yang mandi di malam hari adalah orang yang, ya silakan lanjut. Ya, itulah. Nah, saya cek terus akhirnya saya punya inisiatif. Saya tungguin di dapur. Saya ambil kursi, saya ngerokok, saya tungguin di situ. Oh, perokok juga? Iya, saya boleh merokok, sama Mas. merokok loh. Oh, siap. Boleh sambil merokok Siap. supaya lebih chill. Siap. Soalnya ceritanya kan digodak maling kan ya. Biar lebih pelan, lebih enjoy Oke, gitu oke, merokok Mas, dulu. siap. Boleh. Saya merokok, Mas, ya? Ya. Ya. Dan ini untuk teman-teman semuanya, program Jenggotan ini juga membuka submission ya untuk teman-teman semua mengirimkan cerita horornya ke Instagram kami via direct message di @jenggotan_podcast. Dan juga selain submission, teman-teman juga kalau misalnya malas nulis bisa dikirim lewat voice note. Kalau misalnya malas lewat voice note juga bisa datang langsung seperti yang dilakukan oleh Mas Eva ini, karena kebetulan kita tongkrongan studio ini satu circle ya, sehingga mudah lah Anda kesini lah. So, suara orang mandi dan itu berkali-kali, silakan dilanjutkan. Siap, Mas. Saya lanjut. Nah. Jadi setelah saya dengar suara orang mandi berkali-kali, saya coba untuk stay di area dapur yang notabene itu satu area dengan kamar mandi yang ada orang mandi. Nah, saya ambil kursi, saya rokok, lampu sengaja saya matikan. Cuman ada cahaya handphone dari saya. Oh iya, berarti dapur it's totally black out, hanya cahaya ponsel ya? Ponsel, totally black out. Dan dari situ nggak lama saya seperti orang yang setengah sadar. Setengah sadar. Saya dalam pikiran sadar saya mengamati ada berbagai macam bayangan yang berseliweran di hadapan saya. Anda merasakan seperti merasakan atau Merasakan. ada banyak sekali bayangan yang ada di sekitar Anda. Iya, betul. Jadi seriusan gitu. Gelap ya. Gelap, padahal gelap. Nah, setelah itu tidak lama saya memvisualisasikannya seperti ada satu energi, dan itu saya rasakan dia kuat. Itu dia seperti sedang bertengkar dengan energi lainnya, saling melawan. Setelah itu, ada saya rasakan energi saling melawan, tiba-tiba, belum saya jelaskan bahwa pada waktu itu lampu kamar mandi saya matikan, tapi pintunya saya tutup. Oke. Setelah dua energi itu saling bertempur, pintu kamar mandi terbuka dengan suara yang sangat kencang. Jadi banting gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, dari sana saya biarkan. Tidak lama kemudian ada suara geraman macan.
Ya, ada suara geraman macan dari sana. Tapi saya mendefinisikannya suara geraman macan ini seperti binatang yang setelah bertempur dengan satu binatang, maksudnya satu koloni yang sama, kayak macan memperebutkan makanan gitu mas. Misalnya kan ada satu yang saling terluka, geramannya kan beda pasti. Oh iya, betul, gitu. Geramannya kalau macan lagi mengancam sama macan habis bertarung ya betul. Beda ya mas ya. Beda. Tapi Anda merasakannya tuh yang seperti macan yang setelah bertarung berarti ya? Ya. Sorry, untuk yang suara itu saya mendengar. Oke, mendengar. Ya mendengar. Dan setelah itu saya melihat orang tua yang saya ceritakan pada waktu awal tadi persis di hadapan saya. Ya. Dia diam, lalu saya tanya sebenarnya maksudnya apa dan mengapa ini semua terjadi. Oh, Anda mencoba berkomunikasi? Saya mencoba berkomunikasi, tapi lewat batin saya. Karena dalam posisi itu saya sudah nggak bisa ngomong sama sekali mas. Saya sudah nggak bisa ngomong. Saya mencoba tenang dan saya mencoba untuk mengajak komunikasi si kakak ini. Dan ketika saya mengajak komunikasi, dia hanya menjawab, iki tongkat tak berikan kepada kamu, iki tongkat tak wehno awakmu. Ketika saya pegang tongkat itu, saya langsung mental dan saya nggak sadar. Mental. Saya benar-benar mental ke belakang pintu dapur yang saya tutup tadi. Dan saya nggak sadar. Langsung saya nggak sadar. Terus abis itu teman saya dengar, mencoba ngecek. Itu berdasarkan saya konfirmasi setelah saya mengalami kejadian itu, dan teman saya tanya gitu loh. Teman saya juga ngomong bahwa pokoknya waktu ada suara menghantam pintu dapur itu, dia langsung lari ke dapur, membuka dapur, menyalakan dapur, dan melihat saya sudah di bawah. Ketika saya mau pegang tadi itu, saya mental. Oke. Nah, itu saya mental. Mental ya. Ya, mental ke belakang. Sebuah malam yang terasa sangat panjang pastinya di malam itu. Anda menunggu atau melakukan pembuktian adanya hal-hal aneh yang terjadi di area belakang kontrakan waktu itu. Dan mendengar suara pintu seperti dibanting, mendengar suara macan, dan Anda melihat berarti sosok pria tua itu. Anda melihat berarti melihat langsung. Bagaimana, maksudnya pertanyaannya bagaimana Anda bisa melihat ketika ruangan itu benar-benar black out gitu? Saya menggambarkan seperti sebuah siluet, tapi dia nyata ada di depan saya mas. Oh iya, objek. Kalau kita berada di ruangan gelap memang nggak kelihatan apa-apa, tapi kalau ada objek di dekat kita tuh kayak kelihatan. Pasti kelihatan ya. Dan walaupun bentuknya cuma siluet ya. Betul sekali. Dan warna dari sorbannya masih sama seperti yang saya temui ketika. Apalagi putih ya. Kayak itu tadi. Itu tadi. Sebelum lanjut, minumnya tolong boleh dikasih ke sini. Weh, terima kasih Mas. Ada minumnya. Oke. Thank you. Belum iklan ini ya? Belum. Iklan masih misteri. Silakan. Ini sudah episode 50 loh. Okay. Iklan tolonglah masuklah. Boleh DM Instagram di @jenggotanpodcast atau kirim ke alamat email akadkreatif di hello@akadkreatifcorp.is ya. Boleh lah iklan. So, kita lanjut lagi pembicaraannya. Kejadiannya tentang perkodaman itu, apakah ada yang lain? Sudah, tapi saya belum tahu kalau dari kejadian kontrakan. Saya belum tahu kalau itu saya ada kodam. Ya, saya belum begitu mengerti kenapa ini sebenarnya, dan saya belum ngerti bahwa itu kodam saya. Oke. Ya. Nah, timbul pertanyaan berikutnya nih. Kan Anda pada saat kejadian di rumah sakit, betul, Anda nggak ngerti kalau itu kodam. Betul. Masih absurd. Masih itu sangat apa? absurd. Itu siapa? Betul sekali. Terus yang kedua, kejadian di kontrakan, pintu dibanting, ada suara orang nyapu di depan, lampu dapur itu mati. Tiba-tiba Anda melihat orang dengan sorban, dengan jubah putih. Itu kan ternyata Anda masih belum tahu kan? Masih belum. Apa dan sebagainya. Kok bisa Anda bahasa Jawanya kok bisa tatak gitu, kok bisa berani, kok bisa setenang itu? Itu tenang sekali loh. Yeah. Mendengar suara pintu kebanting tapi nggak ada siapa-siapa itu. Kenapa? Ya karena saya posisi di situ ngontrak sama teman-teman. Saya pikirnya cuma satu mas.
ketika ada gangguan seperti ini, nanti kalau yang lain ngalamin, pasti kita bingung nyari kontrakan lagi dan lain sebagainya. Padahal waktu itu notabene kita udah DP kontrakan itu udah 1 tahun mas, nggak bisa pindah kita. Oh Ya, kalau kita pindah nggak dikembalikan uang kita. Oh iya. Ya, benar, kita nggak bisa dikembalikan gitu. Jadi saya ya istilah kalau orang Jawa itu ngalai lah bilang gitu. Kalau dibilang takut sebenarnya sangat takut gitu loh. Oh iya. Ya, Oke. sangat takut gitu. Oke. Terus lagi nih apa namanya? Anda sadar kalau itu ternyata adalah kodam Anda itu Ya. momennya apa tuh? Nah, ini ada satu momen di mana saya mengetahui itu adalah kodam saya. Ah, Nah, waktu ini sekitar di tahun 2021 di pertengahan tahun, saya itu sakit mas, demam tinggi sekali. Nah, di satu malam itu saya benar-benar udah nggak kuat dan orang tua saya itu udah bilang kalau mau ke rumah sakit kita bawa ke rumah sakit aja gitu. Takutnya nanti ada apa-apa. Nah, setelah itu saya mencoba kalau memastikan bahwa ini cuman demam biasa dan cukup di rumah saja minum obat gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah saya mencoba untuk mendiamkan diri itu, saya mendengar auman itu di rumah. Oh, Ya, di rumah. Saya lagi-lagi mendengar auman itu first setelah saya mengalami mendengar auman itu di kontrakan. Nah, itu saya dengar di rumah. Saya mendengar auman itu dan itu sangat kenceng aumannya. Ya, itu Anda terbaring di kamar rumah atau kontrakan? Di rumah. Di rumah. Oh. 2021. Ya, di rumah. Dan itu sangat kenceng aumannya. Setelah itu saya mencoba untuk tidur dan besoknya setelah 2 hari setelah malam itu saya sembuh. Nah, setelah dari sana ayah saya punya inisiatif untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada saya. Mulai dari runtutan selama di kontrakan, tapi tidak runtutan di waktu operasi, selama di kontrakan sampai saya mengalami auman itu tadi. Ya. Saya seperti dia tahu punya firasat gelagat yang aneh dengan anak ini gitu. Ya, dia mencoba cerita sama saya, terus saya ceritakan semuanya. Nah, setelah dari sana saya dibawa ke salah satu kalau orang Jawa orang pintar, tapi itu masih satu guru dengan ayah saya gitu. Nah, gitu. Nah, setelah dari sana saya ternyata baru saja saya tiba di orang itu, saya duduk, orangnya tahu kalau saya pernah ngalamin ini. Nah, orangnya bilang gini, sampean masih iling nggak orang tua? Kamu masih ingat nggak? Ya, kamu masih ingat nggak orang tua yang pertama kali kamu jumpai di depan goa itu? Oke. Ya, saya langsung kaget. Padahal Anda tidak pernah menceritakan kejadian di rumah sakit ya? Sama sekali. Bahkan ke orang tua pun belum. Oh, yakin? Ya, karena kan saya menceritakan dari kontrakan tadi. Nah, dan saya sama sekali tidak kenal siapa orang ini, belum pernah ketemu orang si dukun ini dalam tanda kutip ya. Nah, dia langsung bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya, saya masih ingat. Kenapa kok bapak menanyakan hal seperti itu? Nah, baru dari sana saya sama ayah saya dikasih tahu kalau memang dari penglihatan si dukun ini tadi, dia bilang kalau memang ada leluhur dalam bentuk kodam yang ikut ke saya. Ya, itu dari kalau saya bisa sebut sih, nggak apa-apa sih. Itu dari leluhur dari keluarga yang eyang. Yang. Nah, dari sana saya sebenarnya belum terlalu percaya mas, belum terlalu percaya apa sih maksudnya kodam itu kayak gimana dan apa benar. Nah, suatu malam setelah pulang dari tempat itu saya diajak. Masih berlanjut ya? Masih. Ini satu episode, masih satu penayang lagi mas untuk mengerucutkan cerita. Nah, saya diajak, ibarat kalau orang Jawa itu nyekar gitu. Nyekar melayat ya? Iya, melayat ke makam leluhur dari ayah saya. Dan itu malam. Dan dari sana saya benar-benar yakin dan ditampakin langsung bahkan dua entitas, kakek tua dan
macan itu tadi. Saya tidak bisa sebut tempatnya di mana dan lain sebagainya, Mas. Yang pasti itu ada itu yang pasti itu di sebuah kompleks makam leluhur dari keluarga bapak saya. Oh ya, kalau itu tempat makamnya jangan disebutin karena kalau kita semua tahu kita pasti datang ke sana untuk minta nomor. Jangan kan minta nomor, minta prediksi skor Real Madrid. Oke, Real Madrid. Nah, ternyata Anda ditampaki dengan sangat amat jelas di kuburan. Ya. Ya, di kuburan dan. Nah, untuk kodam sendiri. Betul. Tapi sebelum aku lanjut ke pertanyaan, apakah ada kisah lagi yang mau Sudah itu. Oh, itu aja ya kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di benak saya ketika mendengarkan cerita Anda gitu. Apa yang Anda alami itu saya percaya. Maksudnya bukan saya nganggap Anda berbohong atau saya sangat percaya. Nah, tapi yang menggelitik adalah seperti ini. Kodam. Ada yang bilang kodam itu artinya pelindung. Betul. Katanya. Pertanyaan saya, seurgen apa sih manusia itu butuh pelindung yang namanya macan misalnya atau seorang pendekar? Padahal setahu saya pelindung itu ya helm, ya kan? Betul sekali, ya kan? betul. Sepatu proyek, betul, sunblock, ya kan? Betul. Itu pelindung tuh. Tapi kalau boleh tahu sepengetahuan Anda, urgensi apa sih kok bisa ada kodam yang melindungi kita tuh? Apa urgensinya tuh? Kalau saya sih menjawab pertanyaannya Mas Adam tuh, saya mengkaitkan, saya tuh orang yang tipe nggak bisa jawab yang menurut saya dan belum saya buktikan, Mas. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau Mas Adam tanya ke saya seberapa urgent sih kita punya pelindung berupa kodam, kira-kira ya. Itu saya bisa jawab. Saya ambil dari juga pengalaman sedikit ini, Mas. Jadi saya seperti kayak pembuktian bahwa sebegitu pentingnya bagi saya si kodam itu tadi. Jadi saya pada waktu itu saya perjalanan dari dari Bojonegoro ke Surabaya berdua dengan ayah saya. Saya hampir saja mengalami kejadian yang kurang mengenakan di jalan tol. Nah, dan saya masih ingat dan sadar betul ketika di jalan tol itu hampir saja saya mengalami tabrakan lah. Tabrakan seperti itu. Okay. Nah, dan posisinya memang ayah saya waktu itu ngantuk malam, dan saya mengetahui persis jarak beberapa meter kalau itu nggak ada si kodam saya ini, saya pasti menghantam truk box yang ada di depan mobil saya sama ayah saya. Nah, kronologinya tuh gimana tuh? Jadi Anda sama ayah Anda naik mobil. Nah, betul. Ayah Anda nyetir. Ya, betul. Ayah Anda ngantuk, terus kok tiba-tiba munculnya gimana tuh? Munculnya si kodamnya. Jadi munculnya si kodamnya itu dia kayak berupa suara dan itu didengar. Suara. Oh, kaget krungu suara nih ngono tuh. Betul, suara. Suara itu di dalam satu mobil ada suara geraman orang dewasa yang sangat geraman. Iya, geraman kayak menggeram. Dan itu geraman kayak geraman kakek itu tadi. Ya, menggeram. Dan si kakek ini setelah menggeram dia bilang, "Enggokno." Itu real saya alami dan ayah saya sadar dan mendengar itu ya akhirnya nggak jadi itu menabrak box. Itu kalau menjawab pertanyaan Mas Adam bagi saya dari pengalaman saya, kalau se-urgent apa ya mungkin di situasi yang seperti itu si dia ini ada. Oke. Kayak gitu. Nah, ini saya boleh nanggepin nih? Boleh silakan. Maksudnya kan ini bukan untuk menjadikan ini perdebatan, hanya saja kan saya orang awam nih. Betul. Kan Anda kan ya awam tapi juga mengalami punya ya kan. Iya, Mas. Seandainya begini, bisa nggak kira-kira begini nih? Gini. Betul, ayah Anda selamat dari kecelakaan akibat kodam. Iya. Bisa nggak kira-kira pemirsa Jenggotan yang punya kodam, ya kan? Terus dia mau tes SIM. Nah, tes SIM-nya tuh disalah-salahin, terus gak lolos protes. Tapi sih kan punya kodam, Pak. Nah, itu bisa gak kira-kira? Karena dilindungi loh. Gimana tuh? Ya, kalau itu sih sebenarnya saya juga gak bisa jawab pasti ya. Gak bisa jawab pasti gitu. Tapi kalau kejadian yang mengancam saya, dalam artian ada gangguan dari goib lah, ataupun kejadian yang bisa mengancam nyawa saya, itu saya mengalami, kalau mengancam nyawa itu sekali itu. Saya mengalami. Yang di tol ya? Iya, yang di tol. Di tol mana itu? Di Gresik. Tol Gresik. Iya, di Tol Gresik itu.
Oke. Seperti itu. Ternyata urgensinya itu sangat urgent ya. Ya, Dalam kalau arti menurut itu saya. sangat penting sekali Betul. di momen itu. Wah. Di momen itu. Keren loh, maksudnya ternyata perlindungan dari, ya kita nggak bisa menafikan bahwa satu-satunya perlindungan tuh datang dari Yang Maha Kuasa ya. Betul. Cuman kan mungkin cara-caranya aja Betul lewat sekali. sesuatu yang agak unik ya. Dari Ya. Kodam ini itu yang pertama. Ya. Itu karena apa ya? Saya anggap keren karena ya ternyata perlindungan Kodam ini bisa tembus ke konteks-konteks nyata. Ya. Karena kan cerita di awal tadi kontrakan kan sifat dari perlindungan Kodam itu sendiri adalah melawan gaib antar gaib gitu. Iya, betul. Sekarang udah bisa iya. menghindari dari truk box itu ya. Iya. Oke. Suara geraman orang pria tua ya. Pria tua ya. Enggok no, Pria tua. gitu. Enggok no Yang bilang gitu. Saya ingat itu. Gitu. Dan untuk teman-teman semuanya, itulah tadi cerita singkat dari Mas Seva Kresna. Siapa namanya? Seva, Krishna dan Indra. Oh, Ya. oke. Mas Seva Kresna Dan Indra. tentang kodam yang dia miliki, Ya. yaitu berupa macan ya. Ya. Macan putih atau Macan hitam? Putih. Oh putih, Ya, macan putih. Kodam Anda Persi Kediri apa gimana? Macan putih ya. Kamu ngerti ya. Macan putih dan seorang kakek pria tua ya. Ya, Dan ya. ternyata sempat melindungi Mas Seva dan bapaknya untuk terhindar dari kecelakaan. Ya. Oke. Tapi kalau bicara masalah kecelakaan gitu Betul, ya. siap. Saya pernah ternyata saya pernah mengalami kejadian serupa gitu. Saya hampir mengalami kecelakaan di tol waktu itu. Disitulah titik saya ternyata memiliki kodam. Hampir persis bro ceritanya bro. Saya di tol nih ya kan. Ya. Di tol itu dengan kecepatan yang sangat amat tinggi sekali, ya kan. Waktu itu saya tiba-tiba dari yang kenceng, terus saya agak menurunkan kecepatan saya. Ya. Karena saya melihat marka jalan. Nah, marka jalan itulah kodam saya sebenarnya. Oke, itu tadi Jenggotan episode spesial Mas Seva. So, untuk teman-teman semua terima kasih udah nonton. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan ceritanya, kami membuka submission dengan mengirimkan cerita mistis Anda ke direct message kami ke Instagram kami di @jenggotan_podcast. Silakan subscribe channel ini, subscribe noise-nya, subscribe Spotify-nya, dan tungguin episode selanjutnya dari Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan.